1 tahun yang lalu, tepatnya pada akhir tahun 2021, Indonesia digemparkan dengan kasus kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan ini menyebabkan harga minyak goreng dan olahan pangan yang membutuhkan minyak goreng menjadi meningkat, sehingga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan laju harga minyak goreng. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan diantaranya menerbitkan Permendag hingga subsidi minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat kita. Menurut laporan dari Institute for Demographic and Poverty Studies, kerugian yang ditanggung masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng mencapai 3,38 triliun rupiah, terutama kelompok masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah mengalami kerugian yang signifikan dengan total kerugian sebesar 0,82 triliun rupiah. Selain itu, beberapa sektor usaha terdampak oleh kenaikan harga minyak goreng ini, seperti usaha penggorengan kerupuk di Kota Bekasi, menghadapi kendala dalam kondisi usahanya. Perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan nilai output. Tidak hanya itu, kenaikan harga minyak goreng juga berpotensi meningkatkan tingkat inflasi. Selain dampak ekonomi, kenaikan harga minyak goreng juga memiliki dampak sosial yang perlu diperhatikan. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya pangan. Masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin akan kesulitan membeli minyak goreng yang lebih mahal, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dapat semakin dalam. Kenaikan harga minyak goreng juga dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa masyarakat mungkin akan beralih ke bahan makanan alternatif yang lebih murah atau mengurangi pembelian barang lain untuk menutupi biaya pembelian minyak goreng. Hal ini tentunya dapat berdampak pada sektor retail dan pedagang kecil yang menjual barang-barang konsumsi sehari-hari. Lalu, bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga minyak goreng ini? Kebijakan yang pertama yaitu menyamaratakan semua harga minyak goreng menjadi 14.000 per liternya. Kebijakan ini telah ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2022. Bahkan pemerintah telah memasok setidaknya 1,2 miliar liter untuk jangka waktu selama 6 bulan. Namun, kebijakan ini dinilai gagal total. Hal ini dibuktikan dengan minyak yang tetap langka dan indikasi penimbunan, serta kegagalan ini juga disinyalir akibat adanya perbedaan ongkos industri. Minyak yang dikirim dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Jawa akan menghasilkan biaya yang berbeda-beda antar daerahnya. Hal ini akan memicu masalah kelangkaan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 telah mengatur sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan pengadaan minyak goreng kemasan. Namun dalam praktiknya, kegiatan ini belum berjalan mulus. Contohnya, belum ada hukuman kepada produsen minyak goreng yang tidak melaksanakan aturan. Yang kedua yaitu kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. DPO diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 199 Tahun 2022, sedangkan DMO diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK 2 Tahun 2006 Pasal 1. Kebijakan yang terakhir yaitu larangan terbatas ekspor CPO dan turunannya. Kebijakan ini telah diatur dalam Permendag Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya pasokan minyak sawit untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Namun Taufan Mahdi selaku Ketua GAPKI menyebutkan bahwa kebijakan ekspor ini dirasa tidak akan memberikan pengaruh pada aktivitas ekspor produk sawit di Indonesia. Hal ini karena kebanyakan anggota GAPKI telah menyuplai bahan baku untuk keperluan domestik. Fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng menjadi salah satu bukti kegagalan pasar yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini telah memicu keresahan sosial yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, aksi ambil untung, dan juga aksi kejahatan seperti penimbunan dan juga penipuan. Beberapa kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah mulai dari subsidi hingga larangan ekspor dari minyak goreng. Namun apabila kondisi ini tidak dapat dikendalikan dan dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi inflasi yang tinggi di Indonesia.